Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian, selamat menyaksikan. Memimpin Keier, bergerak menuju Yueye dan Leng Xiao. Melihat mereka berdua datang, Yueye mengungkapkan senyum acuh tak acuh, kurasa kamu ingin berdiskusi denganku kan? Tetapi sebelum ini, bolehkah saya menanyakan nama Anda? Izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu, nama saya Yueye, dan saya adalah Presiden Kamar Dagang Moonlight saat ini dan dia adalah Leng Xiao, teman dekat saya. Long Haoshen mengungkapkan ekspresi terkejut, tetapi dengan cepat kembali ke akal sehatnya. Salam, Presiden Moonlight. Namaku Long Haoshen. Haoshen panjang. Yueye sepertinya merenungkan nama ini, dan melihat wajah tampan Long Haoshen, dia bertanya sambil tersenyum, aku benar-benar ingin tahu berapa umurmu, apakah tidak apa-apa? Long Haoshen menggelengkan kepalanya, dan menjawab, maaf, tapi saya khawatir saya tidak dapat mengungkapkan informasi itu. Yueye menghela nafas ringan sebelum melanjutkan, jika kamar dagang saya ksatria muda yang luar biasa seperti Anda, kami tidak akan mengalami saat-saat buruk seperti itu. Sayang sekali Anda bukan anggota kamar dagang kami, saya sama sekali tidak ingat nama Long Haoshen, dan saya tahu kita tidak memiliki ksatria yang memiliki tungku spiritual suci. Apakah ada sesuatu yang ingin Anda terima atas bantuan yang Anda berikan kepada kami? Sambil menghela nafas, Long Haoshen mengerutkan alisnya, akan sangat sulit untuk memilih, Presiden Yueye. Pada saat ini, matanya dipenuhi dengan kilatan yang tak terlihat, membawa satu pandangan niat membunuh. Apa yang kamu rencanakan? Leng Xiao menempatkan dirinya di depan Yueye, melindunginya dari pandangan Long Haoshen. Setelah istirahat 1 jam, tubuhnya sudah pulih sebagian besar. Keier perlahan mengambil langkah maju, langsung mengunci niat membunuhnya pada Leng Xiao. Tepat pada saat ini, pemandangan yang tidak terpikirkan terjadi di depan mata Long Haoshen. Sebuah telapak tangan putih Yueye memukul ke punggung Leng Xiao, dan dengan menggigil, dia melirik Yueye dengan tatapan yang tidak mengerti, sebelum jatuh ke pelukannya dan tak sadarkan diri. Yueye membawa tubuh Leng Xiao, membiarkannya bersandar di kereta, sebelum mengangkat kepalanya untuk melihat Long Haoshen dan Keier dengan acuh tak acuh. Saya pikir sekarang, akan mungkin bagi kita untuk berbicara dengan baik. Long Haoshen memegang tangan Keier, mengisyaratkan dia untuk tidak bertindak terburu-buru, dan mengungkapkan senyum tenang, kamu pasti menebak apa yang ingin aku lakukan, Presiden Yueye, kan? Yueye menjawab sambil menghela nafas, sama seperti dari provinsi Nareix itu untuk membungkam semua orang, kan? Tuan Kapten Pasukan Pemburu Iblis Muda. Murid Long Haoshen menyusut samar, Presiden Yueye memang orang yang pintar. Yueye tersenyum pahit, jika aku benar-benar cukup pintar, aku tidak akan menyebabkan karavan menghadapi bahaya seperti itu kali ini. Meskipun saya baru saja mengambil alih kamar dagang baru-baru ini, saya telah mengambil jalan ini puluhan kali. Melihat ksatria muda sepertimu, aku hanya bisa memikirkan pasukan pemburu iblis aliansi kuil. Jika tebakanku benar, dengan satu sinyal dari sisimu, semua bawahanku di gerbong akan terbunuh dalam sekejap. Sayang sekali, meskipun tebakanku benar tentang identitasmu, aku tidak berpikir bahwa kamu akan bertindak begitu cepat. Mempertimbangkan kekuatan kelompok kedua pasukan pemburu iblis Anda, kami tidak dekat untuk menjadi ancaman bagi Anda, bukan? Long Haoshen tersenyum tipis, dan menjawab, saya melihat bahwa Anda cukup pintar untuk menyembunyikan kartu truf Anda. Jika saya tidak salah menebak, Presiden Yueye harus mendapat dukungan militer. Dan kekuatan militer Anda ini cukup tangguh. Yueye menatap dengan bodoh, tetapi tidak mencoba menutupinya sama sekali, hanya memberikan jawaban yang aneh, bagaimana kamu bisa menebaknya? Long Haoshen menjawab, Presiden Yueye, meskipun kekuatan pribadi Anda sendiri tidak begitu besar, untuk dapat mengeluarkan gulungan mantra terlarang dari langkah ke-9 yang menyebabkan keturunan Dewa Setan Bulan, Anda harus memiliki posisi yang cukup tinggi dalam klan Iblis Bulan. Mempertimbangkan status Dewa Iblis Bulan sebagai eksistensi paling tangguh kedua di antara 72 Dewa Iblis, karena iblis dari Provinsi Nareix berani menyinggung perasaan Anda, saya tidak percaya Anda akan meninggalkannya pada saat itu.
Mempertimbangkan posisi Anda, klan iblis Yue akan segera tiba, apakah saya benar? Dan dari klan iblis Yue seharusnya tidak menjadi sesuatu yang mampu dilawan oleh pasukan pemburu iblis kecil seperti kita. Jadi, untuk merahasiakan identitas kita, saya tidak punya pilihan selain bertindak melawan Anda. Bahkan jika tebakan saya salah, saya tidak dapat mengambil risiko untuk membiarkan rekan-rekan saya menghadapi bahaya seperti itu. Yue dengan tenang menatap Long Hao Shen, dan tiba-tiba mengungkapkan senyuman. Tidak dapat disangkal bahwa dia memiliki penampilan yang sangat cantik, seluruh tingkat di atas Keir, dan sepasang mata ungunya dipenuhi dengan pesona dan kebangsawanan yang luar biasa. Kamu adalah ksatria paling luar biasa yang pernah saya temui, dan saya telah bertemu banyak ksatria. Jika saya adalah iblis yang berpengaruh, dan mempelajari keberadaan seorang ksatria yang luar biasa dan muda seperti Anda, saya pasti tidak akan menyisihkan biaya apapun untuk membunuh Anda sementara saya masih bisa melakukannya. Jika tidak, dirimu di masa depan akan menjadi ancaman besar bagi umat iblis. Long Hao Shen menatapnya dengan heran, jangan bilang padaku bahwa kamu bukan iblis. Warna matamu telah mengkhianatimu, nona muda dari klan iblis bulan. Yue mengangkat tangannya, melambaikan kuku tangannya melukai kepergelangan tangan kirinya. Segera, tetesan darah berwarna merah tua menyembur keluar, menetes dari kulit pergelangan tangannya yang putih bersih. Melihat darah mengalir keluar dari pergelangan tangannya, Long Hao Shen dan Keir sama-sama memiliki kejutan besar. Iblis berperingkat tinggi mampu mengambil penampilan yang sangat mirip dengan manusia tetapi beberapa karakteristik mereka tetap berbeda dari manusia. Dan satu-satunya perbedaan eksternal yang sangat penting antara iblis dan manusia berbohong dalam darah mereka. Tidak ada iblis, terlepas dari ras manapun mereka berasal, yang akan memiliki darah berwarna merah. Beberapa akan memiliki darah berwarna ungu, berwarna biru, berwarna hijau atau berwarna hitam, tetapi tidak ada yang memiliki darah berwarna merah. Yue menggunakan tindakan untuk membuktikan identitasnya. Karena darahnya merah, dia tidak bisa menjadi iblis sungguhan. Setelah dia menyeka luka di tangan kanannya, darah berhenti mengalir ke bawah, dan Yue menyatakan kepada Long Hao Shen, lebih tepatnya, saya dari campuran darah manusia dan iblis. Ibu saya adalah seorang manusia, dan di luar warisan yang saya peroleh dari ayah saya mewarisi dari darah manusia ibu saya. Dengan demikian, saya dapat dianggap sebagai manusia di sebagian besar, dan saya tidak takut memberitahu Anda bahwa ayah saya justru adalah dewa iblis bulan saat ini. Hanya saja, karena warisan darah saya tidak mendapatkan kualifikasi untuk menggantikannya sebagai dewa iblis bulan berikutnya, itulah sebabnya saya menjadi presiden kamar dagang Moonlight. Pada titik ini, dia tiba-tiba mengungkapkan senyum lembut, tetapi senyum centil ini membawa sedikit kesedihan. Saya seorang pedagang lepas yang berkualitas, dan jauh di lubuk hati saya tidak merasakan rasa memiliki untuk iblis atau manusia. Jadi, aku tidak akan membantu manusia untuk menghadapi iblis, aku juga tidak akan membantu iblis untuk berurusan dengan manusia. Tetapi Anda berbeda jika bukan karena penampilan Anda yang kuat dan cepat, saya hanya akan menjadi mayat sekarang. Terlepas dari tujuan yang Anda miliki saat campur tangan, itu tidak mengubah fakta bahwa Anda adalah penyelamat saya. Untuk alasan ini, saya ingin memberitahu Anda bahwa membiarkan saya hidup-hidup akan lebih berguna daripada membunuh saya. Tiba di titik ini, Yue berhenti dan menatap Long Hao Shen dengan pandangan yang dalam, Kapten Long, kamu adalah orang yang sangat pintar. Sebagai putri Dewa Iblis Bulan, putri dari klan Iblis Bulan, meskipun saya tidak memiliki hak warisan untuk posisi Dewa Iblis, posisi saya di dalam Iblis masih penting. Membunuhku tidak akan memberimu poin kontribusi apapun, tetapi menyelamatkanku akan sangat membantu untuk pelaksanaan misi masa depanmu melawan iblis. Anda adalah penyelamat saya, dan saya akan mengingat fakta ini selamanya. Tentu saja, saya tahu bahwa sulit bagi Anda untuk mempercayai janji-janji kosong. Anda adalah pasukan pemburu iblis, dan kemungkinan besar, akan memiliki beberapa metode pembatas. Silakan dan gunakan mereka untuk melawan saya sebelum melarikan diri.
Terlepas dari apakah itu demi melestarikan hidupku sendiri atau untuk membayar hutang rasa terima kasih yang aku berutang padamu, aku hanya bisa membiarkanmu melakukan ini. Namun, saya ingin meminta Anda untuk tidak menyakiti Leng Xiao. Dia temanku, dan tidak tahu apa-apa tentangmu. Dia hanya datang untuk bersenang-senang dengan saya dan itu saja. Alasan mengapa saya menjatuhkannya adalah karena saya berharap dia tidak akan mengetahui semua ini, untuk dapat terus hidup. Melihat Yue Ye, Long Hao Shen tiba-tiba merasakan teror besar. Terlepas dari apakah yang dia katakan itu benar, gadis ini terlalu pintar. Dapat dikatakan bahwa dia telah dengan sempurna menemukan semua pikiran Long Hao Shen, karena pilihan kata-katanya baru saja membentuk jawaban yang sempurna untuk menghilangkan keraguannya. Menutup kedua matanya, Long Hao Shen bertanya dengan nada serius, "Jika aku membuatmu tetap hidup, tentang bantuan apa yang akan kamu berikan kepada kami?" Yue Ye mengungkapkan senyum rendah hati. Dia tahu bahwa dia telah membujuk Long Hao Shen, tidak ada yang lebih mahir daripada pedagang lepas untuk membantu manusia menembus ke wilayah iblis. Saya tahu bahwa tidak ada dari Anda yang mau menunggu bala bantuan saya dari klan iblis bulan tiba, tetapi saya memiliki item khusus untuk membantu Anda mengubah penampilan Anda, membiarkan Anda mendapatkan penampilan bangsawan iblis, selain banyak barang lain yang sangat diperlukan yang terkandung dalam gerbong ini. Satu-satunya hal yang perlu Anda lakukan adalah mencapai kota terdekat, dan kemudian, Anda akan dapat menembus ke wilayah iblis dan mencapai tujuan Anda dengan mudah. Long Hao Shen merasa ragu-ragu. Dalam situasi seperti itu, solusi terbaik untuk menyusup ke wilayah iblis secara diam-diam adalah tanpa ragu untuk membungkam Yue Ye dan kelompoknya. Tapi dia tidak bisa tidak khawatir tentang kemampuan Yue Ye. Siapa yang tahu gulungan atau senjata ajaib macam apa yang masih tersisa? Bahkan Keyer dan dirinya sendiri tidak memiliki jaminan untuk dapat menghadapinya. Lebih penting lagi, Yue Ye bukanlah iblis biadab belaka. Menyelamatkannya akan sangat menguntungkan bagi perkembangan pasukan pemburu iblis mereka di masa depan. Manfaat ini membuat Long Hao Shen merasa sangat ragu-ragu. "Hao Shen, aku ingin berbicara dengannya sendiri." Keyer, yang telah duduk di sisi Long Hao Shen selama ini, tiba-tiba berbicara. Meskipun Long Hao Shen terkejut, dia masih mengangguk sebagai jawaban, "Oke." Keyer melambaikan tangannya ke Yue Ye, "Ikuti aku." Melihat mata Keyer yang lemas dan tidak sentimental, Yue Ye tiba-tiba merasakan celah dalam kepercayaan dirinya yang ekstrim aslinya. Dia tiba-tiba merasa bahwa gadis yang berdiri di sisi Long Hao Shen dan membawa kerudung ini jauh lebih berbahaya daripada dia. Meskipun Long Hao Shen kuat dan sangat cerdas, dia masih bisa meyakinkannya, tetapi Keyer hanya berdiri di sana seperti pisau yang dingin dan tanpa ekspresi, yang mungkin menusuknya kapan saja. Yue Ye melirik Long Hao Shen, dan tidak melihat reaksi darinya, merasa sedih dalam hati tentang hal itu, tetapi masih mengikuti Keyer. Keyer membawanya ke tempat terdekat, kira-kira 20 langkah jauhnya, sebelum berhenti dan berbalik, menatap Yue Ye secara langsung. "Melihat bahwa Anda memiliki beberapa warisan darah manusia, kami bersikap lunak terhadap Anda, tetapi mencoba melakukan trik apapun tidak akan ada gunanya, selain mengakhiri hidup Anda." Saat dia berkata begitu, tangan kiri Keyer tiba-tiba bergerak, langsung menembak ke dada Yue Ye. Yue Ye terkejut dan tanpa sadar mencoba menghindari serangan ini, tetapi Keyer tiba-tiba menjadi ilusi, dan segera, Yue Ye merasa seolah-olah segala sesuatu yang mengelilingi tubuhnya menghilang, hanya membiarkan tempat untuk kehancuran yang tak ada habisnya. Kekuatan apa itu? Yue Ye merasakan sangat khawatir, sampai-sampai integralitas tulangnya terasa sedingin es, lingkungan berubah menjadi abu-abu. Selanjutnya, tangan sedingin es kecil meninggalkan bekas di dadanya. Merasakan kehadiran yang tajam di dadanya, Yue Ye berteriak dengan sedih, dan dalam sekejap, seluruh tubuhnya jatuh. Setelah tiba dengan cepat, niat membunuh ini juga menghilang dengan cepat. Tepat setelah adegan abu-abu ini lenyap, Keyer muncul sekali lagi di depannya, seolah-olah tidak ada yang terjadi sama sekali. Yue Ye merasa bosan saat dia melihat gadis berpakaian hitam itu, hanya bertanya-tanya apakah dia akan bisa menghindari pukulan itu sekarang di kondisi puncaknya. Jawabannya tidak pasti. Mungkin dia bisa memiliki kesempatan dalam pertempuran jarak jauh, tetapi dalam jarak seperti itu,
bahkan jika kekuatannya bahkan lebih besar, dia masih tidak akan dapat menghindari serangan ini. Apa seorang asasin yang kuat? Sebenarnya tidak heran jika dia berhasil melukai iblis burung emas itu. Dia sebenarnya tidak kalah lemah dari Long Hao Shen ini. Menatap dengan penuh perhatian dan merasakan perubahan di tubuhnya sendiri, Yue Ye menjadi pucat karena ketakutan, karena dia menemukan dengan kaget bahwa semacam jarum benar-benar tertinggal di dekat hatinya. Itu adalah jarum penetrasi kecil, seluruhnya berwarna abu-abu, dan berkilau. Sedikit perpecahan yang tersisa di depan hatinya, ini jelas merupakan jarum kecil yang terbentuk dari energi spiritual yang terkondensasi. Di luar rasa dingin yang sesekali datang, sepertinya tidak ada salahnya bagi tubuhnya. Tapi perasaan ini jelas hanya ada di permukaan. Bagaimana hal seperti itu yang ditempatkan di hatinya benar-benar tidak berbahaya. Ekspresi Yue Ye menjadi lebih jelek. Dia hanya bisa dikatakan sangat cerdas setelah melihat melalui karakter baik hati Long Hao Shen. Dia telah menyarankan Long Hao Shen untuk mengikat tubuhnya sendiri, dan merasa cukup beruntung bisa menghadapinya. Tapi sekarang, perasaan keberuntungan ini jelas tidak ada lagi. Keir dengan acuh tak acuh menyatakan, izinkan saya memberi Anda saran jangan mencoba untuk menghapus mantra pengikat yang saya tinggalkan di tubuh Anda. Saya satu-satunya yang bisa menghapusnya di dunia ini. Bahkan Kaisar Dewa Iblis tidak mungkin menyingkirkannya, dan memintanya mencoba peruntungannya hanya akan meninggalkan mayat pada dirimu. Dari bagaimana Yue Ye mendengarnya, ini bukanlah ancaman, karena suara Keir sangat tenang, tetapi hanya deskripsi fakta yang sebenarnya. Selain itu, dia cukup berpengetahuan dan berpengalaman, dan mantra pengikat semacam ini bukanlah sesuatu yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Keir berbalik dan maju, kembali ke sisi Long Hao Shen. Yue Ye berdiri dari tanah, meletakkan tangan kanannya di dada kirinya, terengah-engah saat tatapannya yang diarahkan ke Keir dipenuhi dengan teror. Keir mengangguk ke Long Hao Shen, memberitahunya beberapa patah kata, dan Long Hao Shen mengangguk sebagai jawaban sebelum melihat Yue Ye, kami menerima saranmu. Tolong beri kami hal-hal ini yang dapat membantu kami sekarang. Aku akan mengampuni hidupmu dan wajah Leng Xiao. Yue Ye pucat, lalu, bagaimana mantra pengikat ini bisa dihapus? Keir memberikan jawaban yang tenang, selama kamu bisa bertemu denganku setahun sekali, dan aku tetap aman dan sehat, mantra pengikat ini tidak akan pernah pecah. Jika Anda ingin mantra pengikat ini sepenuhnya dihapus, itu akan terjadi hanya mungkin setelah pemusnahan total semua iblis. Yue Ye akhirnya pecah karena marah. Keir dengan dingin melirik, apakah Anda memenuhi syarat untuk keberatan? Yue Ye menarik napas dalam-dalam, menenangkan amarahnya. Dia tidak ingin mati, dan itu wajar saja. Di dunia ini, siapapun akan menghargai hidupnya sendiri. Saya mengerti. Saat dia mengatakan ini, cincin berwarna rubi di jari Yue Ye berkilauan, dan satu demi satu dibebaskan darinya, dan dia menjelaskan penggunaannya kepada Long Hao Shen dan Keir. Semenit kemudian, Long Hao Shen memulihkan barang-barang yang diberikan Yue Ye kepada mereka. Terima kasih banyak atas bantuan Anda. Jika suatu hari, Anda merasa cenderung untuk bergabung dengan sisi umat manusia, saya percaya bahwa itu akan menjadi hal yang sangat baik bagi kami. Jangan khawatir tentang mantra pengikat yang ditempatkan pada tubuh Anda ini jika suatu hari, Anda membiarkan kami melihat kesetiaan Anda terhadap kemanusiaan, kami akan menghapusnya untuk Anda. Tempat ini tidak aman, kamu harus pergi secepat mungkin. Yue Ye mengangguk dalam diam, menatap Long Hao Shen sebelum melihat Keir. Kecemerlangan di matanya naik dan turun, saat ekspresi tertekan dibentuk oleh alisnya, memberinya tatapan cantik namun menyedihkan. Bisakah Anda membantu saya dalam beberapa masalah sebelum Anda pergi, tolong? Yue Ye memohon dengan suara rendah. Yue Ye memohon dengan suara rendah.